Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim produksi yang beranggotakan saya Siti Masitoh dan rekan saya Amanda Ayuning Tias. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Fungsi sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang dipakai untuk sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang ada, kemudian rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat guna menghilangkan atau membuat stabil perbedaan yang ada. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan perencanaan tepat untuk perusahaan, koordinasi yang tepat antar bagian, melakukan proses komunikasi dengan baik. Yang kedua, mengambil keputusan terkait suatu hal, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia agar perilaku dan nilai dengan norma yang diterapkan sesuai tujuan. Yang ketiga, melakukan kontrol terhadap segala hal yang terjadi di perusahaan, menilai kinerja pekerja dengan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Yang keempat, memberi rangsangan serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku, serta melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di perusahaan. Manfaat dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, mengetahui sampai mana program yang sedang dilakukan dengan perusahaan, melihat apakah sudah sesuai dengan standar hingga rencana yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mengetahui adanya berbagai penyimpangan dalam proses pekerjaan suatu aktivitas di perusahaan yang dilakukan siapa saja. Yang ketiga, memahami waktu hingga sumber daya yang disediakan mampu mencukupi hingga dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Yang keempat, mengetahui sebagai faktor terjadinya penyimpangan dari aktivitas kerja yang dilakukan di suatu perusahaan. Yang kelima, menerima informasi berbagai perspektif yang didapatkan dari orang lain terkait suatu aktivitas kerja di perusahaan. Yang kelima, memastikan kualitas setiap pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan. Yang keenam, memastikan setiap anggota perusahaan tidak mengalami kesulitan terkait masalah yang ditemui dalam hal pribadi maupun tugas dari perusahaan. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Detektor. Detektor merupakan unsur dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sebuah alat perusahaan yang digunakan dalam melakukan identifikasi terkait apa yang sebenarnya terjadi pada proses pengendalian manajemen di suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, selektor merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai signifikasi mengenai peristiwa yang terjadi atau yang sedang terjadi pada proses sistem ini. Selektor merupakan unsur kedua dari sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, efektor. Unsur yang ketiga adalah efektor, merupakan alat yang dipakai perusahaan dalam mendorong perilaku dan tindakan tertentu ketika melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan pedoman maupun patokan yang ada. Keempat, komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju ke asesor maupun sebaliknya. Komunikator merupakan unsur keempat sekaligus terakhir dari sistem ini. Tahapan dari sistem pengendalian manajemen. Pemrograman adalah tahap pertama dari sistem pengendalian manajemen, merupakan proses penyusunan sebagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung eliminasi banyaknya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan.
Penganggaran, proses penganggaran serta pengendalian manajemen yang ditanyakan dalam suatu keuangan tertentu. Operasi dan akuntansi. Tahap ketiga merupakan operasi dan akuntansi adalah suatu proses pencatatan lewat berbagai sumber daya yang dipakai oleh perusahaan serta pendapatan selama periode waktu tertentu. Laporan dan analisis merupakan tahap terakhir dari sistem pengendalian manajemen adalah laporan serta analisis yang merupakan pemilihan strategi tepat untuk ditinjau ulang. Faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen, yaitu pertama, ukuran penyebaran enterprise. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Ketiga, sifat dan pembagian operasi. Keempat, jenis pusat tanggung jawab. Dan terakhir adalah presensi seseorang. Jenis-jenis pengendalian. Pertama, pengendalian pendahuluan. Kedua, pengendalian bersama. Ketiga, pengendalian umpan balik. Keempat, proses pengendalian. 5. Pengukuran kinerja. 6. Membandingkan presentasi dengan standar. 7. Mengambil tindakan korektif. Alat-alat pengendalian terbagi menjadi 2. Yang pertama, budget. Budget adalah suatu ikhtiar hasil yang akan diharapkan dari pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Apabila tidak sesuai dengan budget, baik penerima maupun pengeluaran maupun hasil yang diperoleh, maka perusahaan itu tidak efektif karena terdapat penyimpanan. Tipe-tipe budget yang pertama adalah sales budget, production budget, dan cost production budget. Sistem budget berhubungan dengan production budget dan menunjukkan bermacam-macam tingkat-tingkat produksi. Yang kedua, non-budget, alat-alat non-budget. Personal overvision, pengawasan langsung secara pribadi oleh pemimpinan pengusaha terhadap para bawahan yang bekerja. Report, laporan yang dibuat oleh manajer. Financial statement, daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement. Statistik merupakan pengumpulan data, informasi, dan kejadian yang telah berlalu. Break-even point, suatu titik atau keadaan ketika jumlah penjualan tertentu tidak terdapat laba ataupun rugi. Internal audit, pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan. Sistem pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, akurat. Informasi dari presentasi yang akan diukur haruslah akurat. Kedua, secara ekonomi realistik. Pengeluaran biaya untuk implementasi pengenalan harus ditekan seminimum mungkin. Ketiga, tepat waktu. Keempat, realistik secara organisasi, yaitu sistem pengendalian yang akan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Kelima, dipusatkan pada pengendalian strategik. Keenam, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi. Ketujuh, objektif dan kompresif, yaitu informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Yang ke-8, fleksibel. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas pertama, prevention control, pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Kedua, repressive control, pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Ketiga, pengendalian saat proses dilakukan jika terjadi kesalahan segera diperbaiki. 4. Pengendalian berkala, pengendalian yang dilakukan secara berkala. 5. Pengendalian mendadak, pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik. 6. Pengamatan melekat, pengendalian yang dilakukan melalui dari sebelum, sesaat, dan sesudah kegiatan dilakukan. Proses dan cara-cara pengendalian. Langkah-langkah proses pengendalian. Pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar
menentukan penyimpangan jika ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Cara-cara pengendalian. 1. Pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. 2. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan oleh bawahan baik secara lisan maupun tulisan. 3. Pengawasan berdasarkan kondisi tertentu. Pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan atau kondisi tertentu dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung. Kesimpulan pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Sistem pengendalian manajemen merupakan perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan dan memudahkan pemrosesan informasi, dengan maksud membantu manajer mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dan mencapai tujuan organisasi secara terus-menerus. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntunan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi yang dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Masing-masing perusahaan memiliki kompleksitas berbeda dalam pengendalian manajemen. Makin besar skala perusahaan akan semakin kompleks. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan keputusan-keputusan kolektif dalam organisasi. Untuk memenuhi sebuah sistem dibutuhkan suatu pengetahuan tentang lingkungan di mana sistem itu berada. Dua unsur penting dalam sistem pengendalian manajemen adalah lingkungan pengendalian dan proses pengendalian. Sekian dari pemaparan kami, semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.